Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki dari kelompok Bojler. Saya akan memberitahukan tentang organisasi atau keorganisasian. Sejarah organisasi, struktur, dan tugas-tugas setiap bagiannya telah mengalami perkembangan sepanjang waktu berdasarkan konteks sejarah, perkembangan manajemen, dan perubahan dalam lingkungan bisnis dan sosial. Berikut adalah gambaran umum tentang perkembangan tersebut. Sejarah organisasi. 1. Awal sejarah organisasi dalam bentuk primitif telah ada sejak manusia hidup dalam kelompok-kelompok untuk bertahan hidup. Aktivitas pertanian dan berburu pada prasejarah melibatkan koordinasi dan tugas-tugas yang terbagi. 2. Feodalisme. Selama era feodal, organisasi berfokus pada struktur sosial berdasarkan kepemilikan tanah dan hierarki yang terkait dengan itu. 3. Revolusi industri. Perkembangan teknologi dan industrialisasi di abad ke-18 dan 19 membawa perubahan besar dalam cara organisasi beroperasi. Pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan besar muncul dan struktur hierarkis menjadi lebih menonjol. 4. Pengembangan manajemen ilmiah. Dengan munculnya teori manajemen ilmiah dan Frederick Taylor dan gerakan manajemen modern, organisasi mulai menerapkan pendekatan ilmiah untuk mengelola operasi dan meningkatkan efisiensi. 5. Era globalisasi. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, organisasi menjadi lebih kompleks dan seringkali beroperasi di skala global. Ini mempengaruhi cara, struktur, dan tugas-tugas dalam organisasi direncanakan dan dikelola. Struktur organisasi. Struktur organisasi dapat berbentuk berbagai macam, tergantung pada ukuran, jenis industri, dan tujuan organisasi. Beberapa struktur yang umum meliputi: 1. Struktur fungsional. Organisasi dikelompokkan berdasarkan fungsi atau departemen seperti pemasaran, produksi, keuangan. Setiap departemen memiliki tugas khusus. 2. Struktur matriks. Karyawan memiliki 2 atasan atau lebih dan ditempatkan dalam kelompok fungsional dan proyek yang berbeda-beda. 3. Struktur berdasarkan produk. Organisasi dibagi berdasarkan produk atau layanan yang ditawarkan. 4. Struktur berdasarkan wilayah. Cocok untuk organisasi yang beroperasi di berbagai wilayah atau negara. Setiap wilayah memiliki kontrol tertentu atas operasinya sendiri.
5. Struktur jaringan. Organisasi mengandalkan jaringan eksternal dan internal untuk operasinya. Tugas-tugas setiap bagan. Tugas-tugas dalam setiap bagan organisasi sangat bervariasi, tergantung pada struktur dan industri. Namun, beberapa tugas umum meliputi 1. Manajemen puncak atau top management. Bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis, menetapkan visi dan misi organisasi, serta mengarahkan arah keseluruhan. 2. Manajemen menengah atau middle management. Mengelola departemen atau divisi tertentu, mengawasi implementasi strategi dan menjalankan kebijakan dari manajemen puncak. 3. Manajemen tingkat rendah atau lower management. Mengelola tugas-tugas operasional sehari-hari dan mengawasi karyawan dalam melakukan tugas-tugasnya. 5. Produksi atau operasi. Bertanggung jawab atas produksi barang atau layanan sesuai dengan standar yang ditetapkan. 5. Staf fungsional. Bertanggung jawab atas spesialisasi tertentu seperti keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, dan memberikan dukungan dan pengetahuan teknis. 6. Pemasaran. Bertugas memasarkan produk untuk layanan, menjangkau pelanggan, dan mengembangkan strategi pemasaran. 7. Keuangan. Bertugas mengelola keuangan organisasi meliputi pengelolaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan. 8. Sumber daya manusia. Bertanggung jawab atas manajemen sumber daya manusia termasuk perekrutan, pelatihan, dan pengembangan karyawan. 9. Penelitian dan pengembangan. Bertugas mengembangkan produk baru atau meningkatkan yang ada melalui penelitian dan inovasi. 10. Layanan pelanggan. Menyediakan dukungan pelanggan dan menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan. Ingatlah bahwa peran dan tugas dalam organisasi dapat bervariasi secara signifikan tergantung pada jenis industri, ukuran organisasi, dan struktur yang diterapkan. Dan mungkin masih banyak hal-hal lain dalam berorganisasi yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Oke, itulah sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.